Zhu Feng meraung, dan semua orang melihat bahwa tubuh seperti dewa sebelum Zhu Feng ditekan sedikit dan menjadi lebih pendek. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Serangkaian suara kaget terdengar, dan semua orang di gerbang suci Linyuan tampak ketakutan. Mereka melihat pemandangan ini dengan luar biasa dan tidak dapat menerima apa yang terjadi di depan mereka. Zhu Feng, Undefinite Tuan Tua Gerbang Shikendi, bahkan orang kuat yang lebih tua sebelum Linyuan tertinggi, ditekan oleh Qin Chen, anak muda seperti itu. Sungguh luar biasa hanya dengan memikirkannya. Tidak mudah untuk menekan kursi ini. Zhu Feng meraung, dan pupilnya mengeluarkan bayangan tebal, dan nafas asli naik dari tubuhnya. Dia akan bekerja keras dan berjuang sampai mati. Dia ditekan oleh seorang pemuda seperti Qin Chen, yang membuat wajahnya merah dan hatinya menderita rasa malu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Fase Dharma Ilahi, pukulan yang tak tertandingi. Fase Dharma Agung yang besar di kepala Zhu Feng tiba-tiba meledak dan berubah menjadi lautan tak berujung. Seluruh orangnya ada di lautan dan berubah menjadi keberadaan Raja Kegelapan. Dia menabrak langit untuk menyingkirkan debu Qin. Perbudakan. Ini adalah langkah pembunuhan yang hebat. Kekuatan berat terus-menerus membombardir kekuatan Qin Chen dan mendorong Qin Chen kembali. Kekuatan-kekuatan tertinggi jangka menengah memang memiliki beberapa cara. Qin Chen bergumam dan mencibir di dalam hatinya, karena di bawah persepsi Qin Chen dan pembusukan darah Raja Gelapnya. Esensi dan peredaran kekuatan tertinggi jangka menengah Zhu Feng telah sepenuhnya dikuasai oleh Qin Chen. Kekuatan darah Raja Kegelapan memiliki efek khusus untuk menekan semua kekuatan gelap. Itu curang. Apakah ini kekuatan tertinggi tengah? Di telapak tangan Qin Chen, kekuatan tertinggi jangka menengah terkondensasi. Itu adalah kekuatan tertinggi jangka menengah yang dikendalikan oleh Qin Chen sebelum Zhu Feng. Kekuatan tertinggi jangka menengah ini dinyalakan oleh Qin Chen. Saya tidak tahu berapa kali. Hua yang sengit, sederhana dan sederhana. Qin Chen baru saja meninju. Dengan raungan, lautan tak berujung langsung ditembus oleh Qin Chen, dan kemudian Zhu Feng jatuh, terbang ke kejauhan dan berteriak. Hari ini, Ben bilang dia akan membunuhmu. Aku tidak bisa menyelamatkanmu. Qin Chen melangkah maju. Dengan hanya satu langkah, dia memperpendek jarak antara keduanya dan memukul telapak tangan. Terlepas dari ribuan perubahan Zhu Feng, dia tidak bisa lepas dari telapak tangan ini. Dengan suara keras, dia sepertinya dipukuli sampai rata dan memercikkan darah kemana-mana. Tidak. Di luar. Orang-orang kuat dari banyak gerbang batu menandai Kaisar mencoba yang terbaik untuk mengelilingi pengendalian diri. Ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka semua meraung. Beberapa tidak ragu untuk menghabiskan kehidupan asli mereka dan mengorbankan kekuatan sihir mereka yang tiada tara. Satu persatu, mereka menampilkan jimat tertinggi periode tengah untuk menekan Qin Chen dan menyelamatkan Zhu Feng. Bahkan, ketiganya membakar jimat tertinggi jangka menengah mereka bersama-sama, dan asal internal mereka terbakar. Mereka bertekad untuk menyelamatkan Zhu Feng. Kalau tidak, begitu Zhu Feng mati, mereka bertiga tidak akan pernah hidup. Bahkan jika mereka melarikan diri dari gerbang suci Linyuan, mereka akan disalahkan di masa depan. Hahaha, lawan dari ketiga kelinci kecilmu adalah aku. Si Kong Zhen tertawa, dan Istana Iblis Kun mendesaknya untuk mengaum. Istana yang menjulang tinggi dan besar itu benar-benar seperti gunung. Itu sangat ditekan dan menjebak tiga master tertinggi bersama-sama. Pergi. Di antara tiga krisis tertinggi, mereka meraung, dan satu demi satu tidak menghindari gerakan menahan gempa Si Kong. Pada saat yang sama, jimat tertinggi jangka menengah yang mereka perlihatkan terus meningkat dan langsung mengalahkan Qin Chen. Tiga pita tiba-tiba muncul di depan Qin Chen. Sangat kejam. Tiga orang kuat dari gerbang Kaisar yang terguncang, terlepas dari diri mereka sendiri, juga ingin membunuh bocah itu. Ini adalah keputusan paling bijaksana untuk mengepung Wei dan menyelamatkan Zhao, karena mereka tahu bahwa mereka hanya dapat bertahan hidup jika mereka membunuh satu orang terlebih dahulu. Jika tidak, jika kedua penguasa Tanah Suci Si Kong bersatu, mereka akan mati. Sayangnya, bocah itu sedang sekarat. Ada tiga jimat tertinggi jangka menengah, dan itu masih merupakan ledakan diri yang membakar sumbernya. Tertinggi jangka menengah tidak dapat menahan kekuatan seperti itu.
Bagaimana bocah itu bisa menolaknya? Sayang sekali jika dia bisa ditangkap hidup-hidup. Dia masih sangat muda dan memiliki kekuatan sihir seperti itu. Dia pasti punya rahasia besar. Sayangnya, tidak mungkin. Gerbang Kaisar Shimark hanya bisa membunuhnya pada saat pertama dalam krisis. Dia tidak terlalu peduli. Di gerbang suci Linyuan, seorang pria kuat yang terkenal berbicara satu demi satu. Ledakan. Di hadapan publik, 3 jimat yang terbakar tiba-tiba memasuki tubuh Qin Chen dan mengeluarkan bau kehancuran langit dan bumi. Ya. Si Kong Shen terkejut. Meskipun dia tahu kekuatan Qin Chen luar biasa, kultivasinya terlalu lemah. Jika dia terluka parah oleh ketiga jimat itu, dia tidak bisa mengelak dari tanggung jawabnya. Untuk sementara waktu, dia cemas dan khawatir. Dalam raungan sengit, semua orang membuka mata mereka dan sepertinya melihat tulang Qin Chen yang patah. Tapi saat berikutnya, mata mereka melebar. Ledakan. Qin Chen dikelilingi oleh cahaya gelap, dan kekuatan gelap mengelilinginya seperti bintang yang menahan bulan. Setelah kekuatan 3 rune tertinggi membombardirnya, itu seperti batu yang tenggelam ke laut. Itu benar-benar ditelan oleh pasukan khusus dan tidak bisa terkejut. Monster macam apa bocah ini? Bagaimana mungkin? 3 kekuatan tertinggi semuanya berteriak histeris saat ini. Kekuatan tertinggi jangka menengah? Benar-benar kuat. Di sisi lain, Qin Chen melayang di langit dan bumi, dengan rambut panjang beterbangan di langit, seperti iblis. Setelah memasuki tubuhnya, kekuatan rune tertinggi jangka menengah ini dengan cepat disempurnakan dan diserap olehnya. Darah Raja Gelapnya dapat menekan semua kekuatan gelap di antara mereka. Jika kekuatan gelap pada kekuatan tertinggi cukup kuat, itu juga dapat menimbulkan masalah baginya, tetapi kekuatan yang disimpan dalam rune ini lebih mudah diserap. Bagus sekali, Zhu Feng, perang lagi. Qin Chen menelan kekuatan rune gelap. Dia merasa bahwa dia penuh dengan kekuatan yang melonjak dan ingin menerobos sang jenderal kapan saja, tetapi dia tahu bahwa itu hanya ilusi, tetapi dia tetap mempertahankan otoritas tertinggi dan kesombongan di periode tengah sapu semuanya. Qin Chen melangkah maju. Telapak tangannya mendesak lagi dan lagi, bayangan tinju dan serangan kekerasan mengelilingi Zhu Feng. Ah! 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 Zhu Feng melawan dengan liar dalam serangan badai Qin Chen, tapi itu sia-sia. Di bawah serangan Qin Chen, dia mundur lagi dan lagi. Dan tidak ada ruang untuk perlawanan dimusnahkan oleh Qin Chen. Selama pertempuran, Qin Chen juga dengan cepat merasakan kekuatannya dan memahami kekuatan sebenarnya dari yang tertinggi di jangka menengah. Tuanku. 3 master tertinggi lainnya terkejut dan marah. Dan ketakutan muncul dari lubuk hati mereka. Saya melihat bahwa Zhu Feng seperti bola, dipukul dengan kepalan tangan dan kaki. Dengan masing-masing telapak tangan, terdengar suara fragmentasi tulang yang mendebarkan, bercampur dengan gagasan runtuhnya berbagai hukum. Nak, kursi ini melawanmu. Zhu Feng yang tidak ditentukan masih melawan, membakar kehidupan, hukum keruntuhan, mengubah darah menjadi api yang mengamuk, mengerahkan kekuatan sihir yang tak tertandingi dan memainkan gerakan pembunuhan yang luas. Putus asa, ambil langkahku, perang Tuhan dan liar. Daging dan darahnya kabur dan dagingnya runtuh, tetapi Zhu Feng, yang masih memiliki kekuatan bertarung, melawan lagi. Hampir. Ben Shao sudah tahu kekuatanmu, tapi jadi, kurangi kematian Ben Shao. Setelah pertempuran, Qin Chen memiliki pemahaman baru tentang yang tertinggi di jangka menengah. Dalam benaknya, segala macam ide terlintas, dan telapak tangannya sangat lugas. Kekuatan gelap dalam tubuh Qin Chen dimainkan sepenuhnya. Seluruh orang tampaknya menjelma sebagai dewa iblis. Dia mengulurkan tangannya yang besar, menangkap bintang dan bulan, menekan penutupnya, langsung menghentikan semua gerakan Zhu Feng dan menekannya secara langsung. Seluruh situasinya seperti Kunpeng menukik dari langit dan mencapai 90.000 mil. Begitu dia terbang ke bawah, dia menekan seekor burung pipit. Tidak peduli bagaimana burung gereja melawan, dia tidak bisa menggoyahkan bulu Kunpeng. Pada saat ini, terutama banyak pelindung dan sesepuh Dharma di gerbang suci Linyuan melihat pemandangan ini, dan hati mereka benar-benar dingin. Pemuda ini tidak bisa merasakan seberapa kuat nafas kultivasinya, tetapi ketika dia bertarung, dia seperti setan gila.
Dia tak terkalahkan. Bahkan Mahaguru Lingyuan tampak bermartabat. Meskipun dia tidak takut pada Zhu Feng dan memiliki kekuatan untuk mengalahkan Zhu Feng. Qin Chen memberinya perasaan bahwa dia lebih mendominasi, lebih kuat, dan tak tertandingi daripada pemimpin pintu suci. Musuh, dari mana datangnya sosok pemberontak ini? Saya tidak bisa mengolahnya di daratan Heiyu. Bahkan di benua gelap, saya belum pernah melihat atau mendengarnya. Begitu orang seperti itu tumbuh dewasa, saya akan berada dalam bahaya. Mesin, siapa orang ini? Pikiran Mahaguru Lingyuan berkedip-kedip hebat, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Wawasannya alami dan luar biasa. Orang lain mungkin hanya melihat keganasan Qin Chen. Tetapi dia memperhatikan banyak hal dari sikap Si Kongsen dan kekuatan teroris Qin Chen. Sama seperti kilat pikirannya berputar. Boom! Kekuatan sihir tertinggi Zhu Feng akhirnya hancur total, dan ki gelap di tubuhnya meledak dalam sekejap. Dengan momen ketika kekuatan gelap di permukaan tubuh Zhu Feng rusak, telapak tangan Qin Chen telah sepenuhnya ditekan, dan Zhu Feng mengirimkan teriakan melengking yang ekstrim, yang sepertinya merupakan panggilan terakhir pada saat kematian, atau ingin meledakkan hukum sihir. Bertarung dengan Qin Chen mati-matian. Namun, ketika jeritan itu setengah jalan, itu diam. Sepertinya seseorang menjulurkan tenggorokannya, memadamkan api, tidak bisa bergerak, dan tertekan. Semua orang terkejut. Mereka tahu bahwa Zhu Feng telah sepenuhnya ditekan. Tidak ada ketegangan. Mereka bahkan tidak bisa meledak. Seorang pria yang kuat di tingkat tertinggi jangka menengah tidak bisa bekerja keras. Tuanku. Selamatkan Tuan Zhu Feng. 3 master tertinggi lainnya, Kiki marah, mata merah, tangan bergantian. Memainkan kekuatan sihir tak terbatas, menyerang Qin Chen, mencoba menyelamatkan Zhu Feng dari tangan Qin Chen. Seranganmu sama sekali tidak melukai Ben Shao. Qin Chen melangkah maju dan membiarkan semburan sihir hitam membombardirnya satu demi satu. Tetapi dia bahkan tidak kehilangan sehelai rambut pun. Sebaliknya, kekuatan bergulir sesaat terpesona oleh darah Raja Gelap di tubuhnya saat menghubungi pemurnian tubuhnya. Saat ini, saya masih keras kepala dan menekan kursi ini. Si Kongsen mendengus dingin dan mendesak Istana Iblis Kun. Dengan dengungan, ribuan rune pecah di Istana Iblis Kun dan ditekan dalam sekejap. Itu seperti jerat langit dan bumi, menekan ketiga guru tertinggi sekaligus. Pemimpin sekte, tidak mungkin terus seperti ini. Kita harus menyelamatkan Zhu Feng, atau kita akan menyalahkan gerbang Shikendi pada kita saat gerbang Shikendi dan yang lainnya jatuh di sini. Ya, pemimpin sekte, sekarang gerbang Shikendi dan tanah suci Sikong bertarung. Jika keduanya kalah, tidak apa-apa. Tapi sekarang gerbang Shikendi tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Jika gerbang Shikendi jatuh sepenuhnya, bagaimana saya bisa mendapatkan keuntungan dari gerbang suci Lingyuan? Di antara orang-orang di dekat gerbang suci jurang, Gu Suye, pelindung Jidi Dharma dan yang lainnya mengubah warna kulit mereka dan berbicara dengan cemas. Pada saat yang sama, bau busuk melonjak dari mereka untuk melancarkan serangan guntur ke Qin Chen dan Si Kongsen. Karena mereka tahu jika semua orang di gerbang Shikendi mati di sini hari ini, posisi mereka di gerbang suci juga akan tertantang. Pelindung Jidi Dharma, pemimpin sekte telah mengatakan sebelumnya bahwa tidak ada pihak yang akan membantu. Apakah Anda ingin melawan kehendak pemimpin sekte? Ketika pelindung Mikong Dharma melihat ini, dia maju selangkah dan mencibir. Apa yang bertentangan dengan keinginan pemimpin sekte? Kami hanya mempertimbangkannya dari perspektif gerbang suci. Jika orang suci Sikong membunuh gerbang Shikendi sepenuhnya, saya akan kehilangan alat negosiasi di gerbang suci Lingyuan dan hanya bisa pergi ke hitam. Ya, kami benar-benar memikirkan gerbang suci. Gu Suye dan pelindung Jidi Dharma berkata lagi dan lagi. Oh, apakah kamu masih ingin menjadi musuh Ben Shao? Pada saat ini, Qin Chen tiba-tiba berbalik dan pelangi ilahi keluar dari pupilnya. Kekuatan berat meledak. Nak, bukankah kamu? Gu Suye mendengus dingin dan hendak maju, tetapi dia dihentikan oleh Mahaguru Lingyuan sejenak. Yang mulia, saya berkata di gerbang suci Lingyuan bahwa saya tidak akan ikut campur dalam rasa terima kasih dan kebencian antara dua kekuatan Anda. Jadi saya tidak akan ikut campur. Harap tenang. Lingyuan Mahaguru mengangkat tangannya ke arah Qin Chen.
Tuan pintu. Diam. Teriak Maha Guru Lin Yuan. Leng Li menyapu matanya, Gu Suye dan yang lainnya ganas, tetapi mereka tidak punya pilihan selain mundur. Bersenandung. Qin Chen mendengus dingin, mengabaikan Lin Yuan Supreme dan yang lainnya, dan melihat ke puncak Zhu. Kamu masih ingin menantang Ben Shao? Ben Shao akan membiarkanmu melihat apa yang terjadi jika orang ini menyinggung Ben Shao. Rong. Qin Chen mengambil Zhu Feng di tangannya dan tiba-tiba mencabik-cabiknya. Daging dan darah yang tak terhitung jumlahnya, serta sumber kekuatan magis. Diintegrasikan ke dalam tubuh Qin Chen, dan kemudian tersebar di seluruh tubuh Qin Chen, yang ditekan dan disempurnakan oleh darah Raja Gelapnya.